Apa sudah hadir semua? Saya cek dulu, hingga saat ini sudah ada 121 orang sih. Oke. Oke, 127 orang ya, berarti kurang lagi 20-an orang ya kalau memang benar. Ada yang dari kelas A? Coba yang dari kelas A, sambil saya menunggu untuk bisa tersambung device saya. Ada yang dari kelas A? Ada Izin, dok. izin dok, saya dari kelas A dok. Oke, seorang siapapun kortinya ya. Kelas A ada berapa orang yang hadir atau yang ngambil kuliah ini? Izin dok, kalau untuk dari kelas A sendiri itu mahasiswanya ada 40. Berapa? 40? 40 ya? Halo. Sure. Kenapa? Oke, ada yang raising hand. Siapa itu? Oke, kelas A. Kemudian kelas B. Ada yang dari kelas B? Izin masuk dok, saya Korti kelas B. Oke, silakan. Ada berapa orang di kelas B? Untuk kelas B sendiri ada 39 mahasiswa nih dok. Oke, kelas C. Itu untuk kelas C itu 40 mahasiswa, 40 orang. Satu kelas. 40. Yang terakhir kelas D. Untuk kelas 11 dok, Ada 38 orang dok, 38 mahasiswa. Oke. Oke, memang harusnya ada 157 dan sampai saat ini sudah ada 135 orang. Saya mulai aja ya atau kita ini aja, mulai aja dulu. Coba tolong diaktifkan ininya, kameranya. Karena saya sendiri ini kayaknya agak kesusahan untuk Oke. Mohon tunggu sebentar ya, ini kayaknya Webex itu ada yang tiba-tiba bermasalah soalnya di komputer saya sehingga saya nggak bisa share screen. Dan saya baru tahu ini kayaknya nggak kompatibel sama MacBook. Ada yang punya ini serupa ya? Ada yang pernah join Webex pakai MacBook ya? Oke, gimana? Coba kita pakai. Oke. Semoga bisa. Oh, no, nggak bisa. Anyway, oke, saya masih cari cara bagaimana caranya saya bisa, apa namanya, apa kalau misalkan kita pindah ke Zoom, apa nggak apa-apa ya? Karena ini saya nggak bisa sharing screen. Saya udah nyoba 3 device tapi nggak ada yang bisa, saya share screen-nya. Apa saya coba pakai, Zoom aja ya? Nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa dok. Oke, mohon ditunggu aja ya bentar ya. Saya buatkan linknya, nanti saya taruh di kolom chat kalau misalkan ada yang nggak bisa akses. Ini aja, oke. Izin dok, untuk Zoom apakah bisa lebih dari 100 orang dok? Oh iya, itu juga masalah sih sebenarnya. Aduh, anyway, saya agak kesusahan karena ini saya nggak bisa nge-share, makanya saya tanya tadi adakah yang punya masalah serupa karena kayaknya saya ini coba saya log out dulu, mungkin ini karena dua akun kali ya, makanya saya nggak bisa. Coba ditunggu sebentar ya, saya satu login dengan akunnya Pak Guswin, kemudian karena saya belum punya akun download, saya login juga dengan HP karena semuanya nggak bisa di-share dari komputer saya, sehingga saya harus coba pakai device yang lain. Coba ditunggu sebentar ya.
Saya Izin, Mas. bentar. Baik, Dok. Ya, tunggu sebentar ya. Oke, Claudia ya, Claudia yang mana namanya Claudia? Izin menjawab, Dok. Saya sendiri, Dok. Oke, mohon dibantu ya Claudia, maaf banget ini kok menjadi lama begini karena ini nggak bisa saya buka sama sekali dengan satupun gadget yang ada di depan saya. Coba saya bantu dulu, saya salin link, kemudian saya taruh di chat ya, Claudia mungkin bisa dibantu untuk buka langsung. Oke, silakan dibuka dulu Claudia. Nggih, Dok. Ya, sudah saya taruh. Permisi nggih, Dok. Silakan, silakan. Mohon maaf, Dok. Sebelumnya, sepertinya untuk aksesnya Niko masih belum Dibatasi. dibagikan, nggih, Dok. Nggih. Oke. Jadi saya perlu aksesnya. Terima kasih. Sudah diklik oleh Claudia? Niki, saya sedang request akses, Dok. Oke, saya tinggal ini aja sih sekarang. Oke. Oke. Sudah? Oke, Claudia, bisa. Sebentar saya coba kembali, nggih, Dok. Ya, silakan. Oke, anyway, sudah berapa orang yang Sudah bisa, Dok.
Ya silakan di-share aja langsung ya. Bisa? Oke, good. Hah, akhirnya. Thank you, Claudia. Oke, kita mulai aja Terima ya. kasih kembali, Dok. Ya, sebelumnya saya cek dulu daftar hadir, sekarang sudah ada 142 orang, berarti yang nggak datang sekitar 15 orang. Oke, nggak apa-apa. Semuanya sudah tahu ya, Wisnu ya? Sudah tahu kuliahnya jam 5 sore? Izin dok, sudah saya sampaikan ke cohort yang lain. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah jadi, sekarang di minggu ke-6 ini, kita akan membahas dan minggu depannya untuk PBL-nya kita akan, fokus membahas tentang manajemen penanganan megafauna, akuatik atau laut yang terdampar. Nah, kebetulan saya menggantikan untuk saat ini dan untuk sementara saya menggantikan posisinya, Pak Gungoke ya, sebelumnya menyampaikan materi ini di semester yang lalu. Ya di semester yang lalu. Nah, perkenalkan nama saya, Ida Ayudian, saya, kurang lebih punya pengalaman dengan akuatik sejak tahun 2010, jadi agak lama, dan mainly memang, di penyu. Kemudian pada tahun 2018 saya bersama beberapa rekan dokter hewan, kami membentuk satu grup kecil yang saat itu, bergerak secara volunteer atau sukarela untuk membantu kejadian, terdampar yang ada di seluruh Indonesia, seperti itu. Mungkin ada beberapa yang sudah dengar, ada yang namanya I'm Flying Vet, jadi itu memang kumpulan dokter hewan yang bekerja secara sukarela untuk menangani kejadian megafauna, akuatik yang terdampar di Indonesia. Oke, nah sekarang topiknya kembali lagi, megafauna akuatik yang terdampar. Oke, next. Nah jadi, bisa dibantu dengan ya. Nah jadi sebenarnya wow, oke, nggak masuk. Jadi megafauna akuatik saya, kayaknya ada satu line yang, hilang dari sana. Jadi megafauna akuatik di sini, jadi nggak semua hewan besar yang ada di laut ya, karena ada giant squid juga, giant clams, tapi kita nggak akan bahas itu. Jadi secara spesifik megafauna akuatik ini adalah grupnya si penyu, kemudian mamalia laut dan elasmobranch, seperti itu. Dan, secara spesifik juga sebenarnya, ini mengacu kepada paling tidak, satwa-satwa laut yang dilindungi di Indonesia, seperti itu. Sehingga proses penanganan kejadian terdamparnya itu memang harus dilakukan dengan seksama dan melibatkan, beberapa pihak penting, seperti itu. Nah, teman-teman mungkin sudah duluan belajar penyu di pertemuan sebelumnya dengan Pak Guswin, dan kemudian apa sudah dapat materi mamalia laut ya? Saya kebetulan kurang, lihat jadwalnya. Mamalia laut sudah dapat ya? Anyone? Boleh? Sudah dok, Sudah dapat materi tentang mamalia laut? sudah dok. Oke, so mamalia laut sudah, dan yang terakhir adalah grup elasmobranch atau, ikan, yang bertulang rawan, seperti itu. Dan secara spesifik memang, hingga saat ini yang sangat, apa ya, diatur, atau ada guide-nya tentang penanganannya yakni hewan, hiu paus atau whale shark. Jadi itu saja skupnya untuk, topik ini, jadi nggak semua megafauna akuatik ya, karena memang banyak yang mega di laut itu, cuman kita nggak akan membahas, secara spesifik hewan-hewan tersebut kecuali daripada yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, nah mungkin, kemudian karena kita, semuanya ini berdasarkan atau berbasis tentang apa yang sudah, ada dan dikerjakan di Indonesia, kemudian apa juga yang menjadi fokus, secara konservasi ya di dunia konservasi internasional. Jadi memang, topik ini nanti akan secara
pelan-pelan mengkerucut membahas tentang penanganan kejadian terdampar mamalia laut. Sedikit mungkin penyu, seperti itu. Nah, mamalia laut, mungkin teman-teman sudah juga belajar bahwa itu merujuk pada grup hewan, utamanya memang mamalia, yang menghabiskan sebagian besar atau seluruh hidupnya di habitat laut. Kan memang ada yang tidak hidup seluruhnya di laut ya, ada yang setengah di darat, kemudian setelah selesai istirahat dia pindah ke laut, seperti itu. Next. Oke, nah berbicara tentang kejadian terdampar, kita tentu nggak bisa memisahkannya dengan ancaman-ancaman terhadap populasinya, karena ancaman-ancaman ini juga seringkali menyebabkan kejadian terdampar, tidak hanya yang sifatnya single, bisa juga yang kejadiannya yang sifatnya massal atau lebih masif. Nah, jadi ancaman ini kalau kita berbicara tentang sumbernya atau kelompoknya, jadi saya agar lebih mudah aja, saya kelompokkan menjadi 2, yakni yang sumbernya berkaitan dengan manusia atau kegiatan-kegiatan manusia, atau saya sebut saja anthropomorphic. Kemudian yang non manusia atau non anthropomorphic, seperti itu. Kalau manusia salah satunya yang masih juga berlangsung hingga saat ini di Indonesia dan banyak juga di negara-negara di luar sana, yakni illegal hunting, jadi perburuan liar. Kemudian aktivitas perikanan yang tidak bertanggung jawab atau tidak sustainable dengan menggunakan alat-alat perikanan yang sudah dilarang tapi masih dipakai. Kemudian menggunakan bahan peledak atau menggunakan bahan-bahan atau senyawa yang merusak ekosistem laut, seperti itu, seperti toksin. Dan kemudian juga ada bycatch, jadi tidak sengaja tertangkap di jaring. Kemudian juga atau hasil tangkapan sampingan. Kemudian ada juga aktivitas pariwisata laut yang berlebihan di luar perikanan, misalkan aktivitas dolphin watch atau whale watch, seperti itu. Nah, biasanya itu juga di beberapa tempat atau di beberapa spot itu memang agak berlebihan. Jadi kapasitas tampung dari suatu ekosistem atau suatu spot atau suatu habitat itu kadang-kadang tidak mampu untuk menampung beban aktivitas yang ada di sana. Misalkan ada banyak orang, kemudian ada banyak kendaraan sehingga ada kebisingan, ada juga polusi entah itu dari suara, entah itu juga dari sampah, entah itu dari misalkan bahan bakar dari kendaraan-kendaraan tersebut. Seperti itu. Yang terakhir ya polusi, plastik, kimia, dan suara. Nah, kalau terkait dengan non anthropomorphic, biasanya sebab-sebabnya ini secara tidak langsung atau secara langsung itu disebabkan oleh faktor sendiri. Perubahan iklim yang kemudian ada penyakit, baik itu infectious atau non infectious. Yang terakhir adalah bencana. Oke, next. Oke. Nah, berbicara tentang kejadian mamalia laut terdampar yang ada di Indonesia. Jadi sebelum kita berbicara lebih spesifik tentang bagaimana teknik penanganannya dan sebagainya, jadi sebenarnya definisi terdampar itu apa sih, kita harus tahu. Jangan misalkan teman-teman main ke San Francisco, kemudian lihat ada sea lion atau seal yang sedang berjemur karena mereka ada di darat, tahu-taunya teman-teman overreact dan menganggap itu kejadian terdampar. Jadi nggak seperti itu. Nggak semua hewan yang beach atau yang ada di pinggiran pantai itu sebenarnya dia terdampar. Jadi ada beberapa kata kunci untuk menentukan kejadian ini apakah itu termasuk kejadian terdampar yang memerlukan tindakan khusus penanganan atau bukan, seperti yang sudah saya kasih contoh tadi, misalkan sea lion atau seal itu ya. Nah, mamalia laut terdampar ini sebenarnya kejadian di mana mamalia laut itu ditemukan di pantai atau mungkin tidak di pantai, tapi di perairan dangkal, mungkin di sekitar pantai, mungkin agak menjorok ke tengah, tapi tidak juga di bagian tengah, yang bisa dijangkau oleh manusia ya, masih dangkal, yang terdampar dalam baik dalam keadaan hidup atau mati, dalam kondisi apapun, termasuk terlilit jaring. Jadi misalkan dia ada yang terlilit jaring nggak sengaja, ada nelayan yang sedang menuju ke pantai, kemudian nggak sengaja di sana ada kawanan, misalkan ada penyu kah, atau dolphin, atau bayi dugong dan ibunya yang sedang berenang santai di sana, kemudian nggak sengaja terlilit jaring, itu juga kejadian terdampar, yang berada dalam kondisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke habitatnya dengan usahanya sendiri. Nah, jadi kuncinya
kata-kata yang sudah saya bold ini. Jadi hewan-hewan ini biasanya dia ada di pantai atau di perairan yang dangkal dan kemudian tidak berdaya dan membutuhkan bantuan untuk kembali ke perairan yang lebih dalam atau ke habitatnya sendiri, seperti itu. Next. Oke. Nah, penyebab terdampar. Sebenarnya ada kalau kita mau ngomong, secara, spesifik menunjuk satu penyebab biasanya agak susah karena, fokus dari kejadian terdampar terutama yang masih hidup ya memang untuk mengembalikan hewan itu secepat mungkin ke habitat aslinya. Jadi semakin lama dia berada di pantai atau di perairan dangkal, maka biasanya chance-nya dia untuk bisa dikembalikan dalam keadaan, yang sehat atau, dalam keadaan dia bisa melanjutkan kehidupannya sama seperti sebelum dia terdampar, itu akan lebih susah. Nah, sehingga kadang-kadang penyebab terdampar ini, diidentifikasinya itu pada hewan-hewan atau pada satwa akuatik yang, 1 mati, kedua terdampar, dalam keadaan yang bisa kita kategorikan mungkin dubious ya. Jadi ada pergerakan, namun, sudah tidak aktif, artinya dia sudah memang, sudah nggak bisa lagi dikembalikan ke laut, seperti itu. Jadi satu, biasanya karena kelaparan, jadi mungkin, di habitat aslinya komposisi atau jumlah dari pakannya itu sudah menurun karena suatu dan lain hal, misalkan karena ada eksploitasi, misalkan juga ada karena ada, mmm, fish bombing, saya juga nggak terlalu yakin, biasanya itu karena ada kerusakan, habitat sehingga, pakannya itu juga sudah menurun kualitasnya dan menurun jumlahnya, seperti itu. Biasanya dia akan lama-lama akan mulai lemas, sedikit roaming di sekitar, perairan dangkal, kemudian terutama penyu ya, karena penyu memang seringkali dia, berenang di perairan dangkal untuk cari lamon, seperti itu. Dan lama-lama dia akan terdampar biasanya. Kemudian jelas penyakit, terutama penyakit yang sifatnya itu kronis. Kalau di penyu seringkali penyakit-penyakit yang sifatnya kronis, debilitating, jadi penyakit-penyakit yang kronis, kemudian, yang proses terjadinya itu lama dan semakin lama hewan ini akan semakin nggak berdaya, tidak bisa kembali artinya imunnya ya, ada banyak penyakit yang seperti itu karena infeksinya terlalu berat biasanya. Kalau di penyu itu contohnya ada infeksi, cacing darah atau kita kenal dengan blood flux, spirochete infection. Kemudian kalau, penyakit-penyakit umum lain itu biasanya di bayi dugong seringkali gastritis karena ada peralihan, bentuk pakan biasanya. Bayi dugong yang belum sapi itu cenderung dia punya rasa ingin tahu yang agak sedikit lebih tinggi sehingga ketika ibunya makan lamon atau misalkan, dia memiliki kontak atau interaksi yang sedikit lebih intens dengan manusia, biasanya manusianya suka ngasih nasi, suka ngasih benda-benda non pakan aslinya ke bayi-bayi dugong ini sehingga dia kemudian menyebabkan gastritis, itu yang biasanya sering kali ditemukan pada bayi dugong. Kemudian pemangsaan atau predasi, jadi kejar-kejaran ini juga sempat terjadi dulu, kalau tidak salah itu ada paus pilot yang kejar-kejaran di sekitar, tol Benoa yang sekarang, kemudian, akhirnya pokoknya seekor paus pilot itu kemudian terjebak di perairan yang dangkal, di mana di sana perairan dangkal tuh banyak sekali karang dan batu-batu yang keras sehingga dia nggak bisa kembali lagi karena airnya nggak cukup, dalam untuk dia bisa berenang kembali. Kemudian ada algae bloom, gempa dasar laut yang juga mengacaukan, ininya ya, navigasinya. Cuaca ekstrim, badai matahari, dan yang terakhir pencemaran laut. Oke, next. Berbicara tentang kategori kejadian terdamparnya. Ada 2 kategori utama, yang pertama tunggal, yang kedua yakni massal. Nah, tunggal ini biasanya ya tunggal, 1, tapi dalam kasus dugong, tunggal ini diidentifikasikan sebagai, ibu dan anak. Jadi ibu dan anak ini dihitung 1, dihitung tunggal, seperti itu. Dan massal biasanya, dia lebih dari, 2 dan kemudian bisa terjadi secara simultan. Jadi simultan tuh 1 ekor. Nah, kalau misalkan ini kalau nggak salah ini di Banyuwangi, paus, ini ya
pilot kalau nggak salah juga ini. Satu misalkan terdampar, kemudian disusul lagi oleh temannya yang lain, akhirnya sampai 20 hingga 30 ekor bisa terdampar secara simultan. Biasanya itu karena ada satu pimpinan kelompoknya atau alfanya yang sakit, kemudian tidak bisa melanjutkan migrasinya, kemudian terdampar, dan yang lainnya pengikutnya juga mendamparkan dirinya, seperti itu. Oke, next. Oke, tentang kode kejadian terdampar, ini juga hal yang penting yang harus dilaporkan saat teman-teman melihat kejadian terdampar itu untuk yang pertama kalinya. Jadi kode itu sangat penting untuk penanggap lanjutan untuk melakukan persiapan sejauh apa sih barang-barang atau logistik yang harus dibawa untuk menangani kejadian terdampar ini. Jadi kode 1, hewannya masih bergerak, bernafas, aktif, dan sekiranya pergerakan yang aktif ini bisa bisa membuatnya untuk berenang kembali ke habitatnya dan bertahan dan menjauh dari lokasinya terdampar, seperti itu. Jadi dia bisa melanjutkan hidupnya setelah dia terdampar itu. Karena ada biasanya kode 1 cuman dia agak lemah, kemudian tanda-tanda vitalnya juga sudah mulai tidak terlalu signifikan, sehingga dia masuk kode 1 namun bukan prioritas. Nah, mungkin nanti itu akan saya bahas di topik triase ya. Nah, kemudian kode 2 hewannya sudah mati, baru saja mati, clue-nya baru saja mati. Artinya seperti hewan yang tadi saya kasih contoh, sekarang teman-teman misalkan ada kejadian terdampar massal, kemudian ada beberapa hewan yang bergerak secara aktif sekali, jadi itu teman-teman dorong duluan. Nah, hewan-hewan yang masih hidup cuman dia nggak bergerak begitu aktif, biasanya karena dia agak lama, karena ada dehidrasi, karena mataharinya terik biasanya kan ya. Nah, itu lama-lama dia nggak bisa bertahan dan akhirnya mati. Itu masuk kode 2. Jadi yang benar-benar kejadian kematiannya itu baru. Jadi masih segar sekali, fresh, dan belum sama sekali ada tanda-tanda pembusukan. Nah, kode 3, sebenarnya kalau saya pribadi kode 3 dan kode 4 itu agak susah identifikasinya. Nah, biasanya 2 kode ini tuh memang semuanya mulai membusuk. Nah, tapi bedanya kode 3 ini belum ada bagian otot yang menghilang. Artinya badannya kita bisa bayangkan misalkan satu dolphin ya. Jadi hanya baru mengembung saja dia, baru mengembang aja massa ototnya, massa badan. Jadi belum ada yang hilang. Mungkin kulitnya agak lecet-lecet sedikit karena sunburn, kemudian barangkali juga di bawah lecetnya itu sudah ada sedikit kelihatan merah-merah, kemudian lubang biasanya genital slit-nya itu sudah agak terdorong keluar, seperti itu. Itu biasanya dia kode 3, jadi belum ada bagian yang menghilang, belum ada massa ototnya yang menghilang. Biasanya paling cepat itu memang massa otot ya, karena tergerus pasir, tergerus karang, seperti itu. Jadi memang sudah membusuk tapi dia baru hanya membengkak saja. Nah, kode 4 hampir sama juga dengan kode 3. Nah, ini bedanya adalah kalau tadi baru baru membengkak. Nah, kalau kode 4 ini biasanya dia disertai dengan kehilangan massa otot. Jadi bisa dibayangkan jadi luasnya kulit yang terkikis itu kulit yang sudah mengelupas itu sudah semakin dari depan sampai belakang biasanya sudah menghilang semua kulitnya, jadi hanya kelihatan putih-putih saja ya sukutannya. Kemudian juga di beberapa tempat mungkin sudah ada massa-massa otot yang menghilang, seperti berkurang dalam artian dia sudah mengalami pembusukan yang lebih lanjut daripada kode 3 dan sudah berbau. Kode 3 juga sebenarnya berbau, cuman dia karena tidak ada lubang atau tidak ada masih bisa tahu. Kalau kode 4 memang sudah lebih ekstensif dari kode 3. Nah, kode 5 ini biasanya hampir seluruh ototnya itu sudah menghilang, jadi tersisa rangka saja. Atau misalkan teman-teman pernah lihat di pinggiran pantai ya, seperti serabut-serabut rambut panjang itu biasanya paus balin yang besar-besar itu tertinggallah multikatnya kah atau massa ototnya yang kalau misalkan dia semakin lama tergerus air itu dia akan terlihat seperti untaian rambut yang panjang seperti itu. Nah, itu massa ototnya sudah banyak yang menghilang dan hanya menyisakan tulang biasanya kode 5 ini. Hampir nggak bisa diidentifikasi juga
jenisnya. Oke, next. Nah, jadi kalau kita berbicara, sekali lagi ya tentang penanganan kejadian mama laut terdampar hidup. Nah, sebenarnya, ini benar-benar, semuanya ini, apa namanya, yang dituliskan oleh, rekan-rekan kita yang sudah lebih dahulu, berkecimpung di dunia ini. Orang-orang ini juga sudah mendedikasikan, tenaga dan ilmunya untuk menulis sebuah guideline. Jadi memang ini semua adalah protap atau SOP. Jadi kalau udah SOP berarti standar dari penanganannya itu harus memenuhi 4 tahapan utama ini. Nah, apa sih sebenarnya tahapan utama ini? Nah, yang pertama adalah penyampaian informasi, seperti itu. Jadi teman-teman misalkan lagi jalan-jalan di pantai, kemudian melihat, ada seekor, katakanlah megafauna akuatik yang mengambang, kemudian terlihat tidak bergerak banyak, tidak aktif lah gitu ya. Nah, teman-teman di sini berperan sebagai penanggap pertama atau first responder. Jadi siapapun itu yang pertama kali melihat atau menyaksikan kejadian terdampar ini disebut dengan first responder. Nah, kemudian first responder ini akan meneruskan informasi. Nah, biasanya kalau selama ini orang-orang ini sekarang kan sudah pintar ya, ada sosmed biasanya, akan disebarkan lewat sosmed dan ada juga masyarakat-masyarakat pesisir atau kelompok-kelompok nelayan juga yang mendapatkan pelatihan. Mereka biasanya sudah tahu call center-nya dengan, BPSPL biasanya atau dengan IKP setempat, itu mereka langsung nelpon ke sana untuk mendapatkan penanganan lanjutan. Nah, kemudian BPSPL atau unit apapun yang melakukan penanganan lanjutan pasca adanya laporan dari first responder ini disebut dengan, penanggap lanjutan. Nah, ini biasanya, semuanya akan mulai didokumentasi, foto-foto, kemudian, juga dipersiapkan sekiranya misalkan hewannya mati, penanggap lanjutan ini kan biasanya orang-orang DKP ya, orang-orang BPSPL. Nah, sekiranya hewan ini memerlukan nekropsi, siapa yang akan dipanggil, seperti itu. Dan kemudian apa saja yang dicatat, apa saja yang akan dikumpulkan sampelnya barangkali untuk tindakan identifikasi atau pemeriksaan lainnya. Itu biasanya, itu untuk yang mati. Nah, bagaimana kalau yang hidup? Nah, kalau yang hidup biasanya dia dilakukan, stabilisasi terutama hewan-hewan ini kalau dia terdampar, keriskan dengan stres, satu. Kedua, dengan yang namanya dehidrasi, sehingga beberapa teknik stabilisasi itu juga, selama ini sudah di, apa ya, sudah didemokan, sudah disebarkan cara dan tekniknya kepada masyarakat sebagai penangkap pertama. Nah, saya nggak sengaja jelaskan nggak secara detail karena ini juga termasuk di, materi PBL kalian untuk, presentasi minggu depan. Nah, selanjutnya ini 4 tahapan tapi saya tulisnya 5 ya. Anyway, 5 tahapan utama. Nah, yang selanjutnya kalau misalkan dia masih, bisa bertahan hidup, kemudian, masih bergerak aktif, artinya kalau kita berbicara hewan, anjing dan kucing artinya prognosisnya oke, Fausta, silakan dilepas lebih cepat lebih baik. Dan kalau misalkan, ini terjadi pada induk dan bayi dugong biasanya harus dilakukan pemantauan atau monitoring dalam kurun waktu 2 minggu hingga 1 bulan ke depan. Nah, kenapa harus dimonitoring? Nah, biasanya kejadian terdampar itu kalau misalkan single ya, kita ngomong tunggal, ada beberapa kejadian terdampar yang memang karena dia, katakanlah dia, kena penyakit gitu. Jadi dia terlihat, bisa berenang kemudian saat teman-teman, eee, laut, entar berapa harinya dia lemes lagi dan kembali lagi ke daratan atau ke pantai seperti itu juga sering terjadi sehingga pemantauan ini juga menjadi, salah satu, tindakan preventif, salah satu tindakan yang dilakukan stakeholder gitu untuk mengetahui apakah kejadian, atau kejadian, benar-benar ditangani dengan baik gitu. Oke. Tapi
Mungkin kalau dari um, Mohon maaf dok, untuk suaranya apakah memang terputus atau Iya. ada gangguan sinyal gitu? Sorry, saya terputus tadi, nggak sengaja. Sorry, oke. Bisa saya lanjutkan ya? Tadi kita sampai mana, Claudia, mana dia? Oke, sekarang sudah jelas lagi? Sudah, Oke. sudah jelas dok. Stressful sekali ternyata dengan Webex ini, semoga saya cepat dapat akun Unut sehingga saya bisa mulai dengan akun saya sendiri. Perlu putar lagi satu kali saya ini karena kayaknya nggak match banget sama MacBook ini. Oke, anyway, jadi saya putuskan untuk membagi teman-teman menjadi 3 karena memang topik yang penting yang bisa kita sekiranya bahas itu ada 3 topik penting. Saya tahu ada 4 kelas, jadi harusnya sih 4 topik diskusi ya. Tapi paling tidak, ada cara nggak kira-kira teman-teman yang 4 kelas ini bisa dibagi 3? Bisa nggak kalian bekerja beda kelas gitu? Apakah akan ada masalah nggak kalau misalkan kerja beda kelas? Jadi misalkan teman-teman yang ada di kelompok D itu kan absen 16 sampai 20 ya, 5 orang ya, harusnya sih nggak masalah ya, seorang ke grup 1, seorang ke grup 2, mungkin 2 orang ke grup 3 kayak gitu. Gimana kira-kira? Korti A? Korti A? Izin dok, kalau saya sih tergantung dari kelompoknya. Coba saya diskusi dulu terlebih dahulu ke kelompok 4-nya dok. Oke, karena ini kan, bahasan ini untuk teman-teman yang punya absen 16 sampai 20 ya kalau nggak salah ya? Nggih dok, betul dok. Oke, jadi 16 sampai 20, 5 orang di kelompok A, kalau kita bagi aja jadi, grup 1, 2, 3 aja ya. Gimana kalau silakan teman-teman bagi, grup 1, 2, 3 yang absen 16, 20 di masing-masing kelas. Silakan deh bagi jadi 3. Nanti tolong saya, seorang Korti atau Wisnu, siapa Claudi boleh, tolong saya di WA nama-nama, grupnya. Nama-nama anggota grupnya ya. Jadi kelompok 1 nanti akan membahas atau mempresentasikan tentang teknik penanganan kejadian terdampar massal. Nah, yang ukurannya lebih dari 2 meter ya, paus pilot juga boleh, biasanya ukurannya nggak sampai 2 meter tapi boleh deh, kejadian terdampar massal. Kemudian kejadian terdampar tunggal, hidup, dan mati. Jadi kalau hidup kayak gimana, mati kayak gimana. Kenapa saya gabung, karena hidup itu, teknik penanganannya memang sangat SOP. Nah, yang biasanya agak PR itu adalah yang mati. Jadi ada beberapa opsi juga. Oh, atau gini aja, oke gini aja kita bisa bagi jadi 4 sih sebenarnya ini. Kelas A, nah absen 16 sampai 20 akan membahas tentang teknik penanganan kejadian terdampar massal yang berukuran di atas 2 meter. Atau yang besar-besar ya, bisa sperm whale,
Kemudian bisa apa lagi sih biasanya yang terdamparnya sperm whale aja sih sejauh ini yang pernah. Boleh deh yang seukuran seperti pilot whale juga boleh. Nah, kejadian terdampar massal lah pada intinya ya. Kemudian untuk yang grup B tolong dicatat ya. Untuk yang grup B absen 16 hingga 20 itu akan membahas teknik penanganan kejadian terdampar tunggal yang hidup. Nah, jadi jabaran dari apa yang sudah saya katakan di awal, dijabarkan lagi secara mendetail, terutama di bagian triase, di apa saja tindakan stabilisasi itu apa, kemudian proses penyampaian informasi apa saja yang disampaikan, itu juga harus ada di presentasinya. Kemudian kelas C, absen 16-20 akan membahas tentang teknik penanganan kejadian terdampar yang mati. Nah, matinya ini kan ada yang decompose, ada yang advance decompose, artinya ada yang fresh, ada yang agak bloat, kemudian ada yang tulang belulang. Nah, seperti apa itu tindakan penanganannya? Perlu digarisbawahi bahwa misalkan yang sudah berbentuk karkas yang tidak bisa diidentifikasi, dia memiliki cara atau teknik tertentu dalam hal disposalnya. Jadi bagaimana disposalnya itu agar dia tidak mencemari lingkungan, tidak juga pencemaran bisa pencemaran misalkan kalau dibuang ke bakau gitu bisa airnya tercemar atau misalkan dibuang ke pantai sekitar. Nah, di pantainya masih dipakai untuk mungkin ada sembahyang, mungkin ya itu kan juga pencemaran ya. Itu juga harus ada tindakan disposal yang khusus untuk kejadian-kejadian tersebut. Nah, kemudian kelompok atau kelas D, absen 16 hingga 20 akan membahas tentang teknik penanganan kejadian terdampar bayi dugong. Jadi bagaimana cara dan teknik penanganannya untuk bayi dugong yang terpisah dengan ibunya. Seperti itu. Mungkin itu saja, ada yang ditanyakan, boleh bebas nanyanya apa aja, boleh terkait dengan topik diskusi, boleh terkait dengan topik megafauna apotek yang terdampar ini. Mungkin saya spare waktu 5 menit barangkali untuk tanya jawab. Selebihnya kalau misalkan tidak ada, berarti saya anggap teman-teman bisa ya. Jadi ketika kuis nanti, kuisnya mungkin akan saya bagikan setelah kita selesai diskusi minggu depan. Seperti itu. Dan bentuknya akan kalau nggak Survey Monkey, mungkin Google Form. Nanti lihat. Nah, ini aja. Oke, ada pertanyaan? Coba saya lihat dulu. Nggak ada? Wow. Berarti teman-teman pintar-pintar semua ya. Izin saat keluar dari materi yaitu tugas CBL yang udah dibagi sama Dok Guswin itu dari kelompok 3 sendiri itu udah ada tugasnya yaitu membuat PBL tentang penanganan megafauna terdampar di laut. Apakah tugas yang diberikan oleh Dok itu sama seperti itu atau maksudnya sekalian tugas itu atau beda lagi? Berarti untuk tugas dari Dok Guswin beda lagi sama tugas dari dokter sendiri beda lagi. Oke, mungkin untuk PBL-nya Pak Guswin saya lihat mungkin itu ada mengumpulkan video juga ya? Iya, betul, Dok. Oke. Mungkin topiknya sama, cuman yang akan kita bahas minggu depan ini lebih ke jadi teman-teman nggak usah bikin video, mungkin lebih ke presentasi aja. Jadi hasil daripada apa yang teman-teman baca di luar tentang topik yang sudah saya bacakan tadi, itu dipresentasikan ke teman-temannya, seperti itu. Jadi nanti akan ada teman-teman yang bertanya, kemudian saya yang akan menanggapi, seperti itu. Jadi, untuk diskusi kita aja, jadi nggak ada pengumpulan yang sifatnya formal kayak punya Pak Guswin. Itu kan PBL-nya kalau nggak salah di akhir ya teman-teman ya? Oh, iya, baik, Dok. Terima kasih atas. Oke. Jadi ini hanya untuk diskusi kita minggu depan aja. Seperti itu. Baik, Dok.
Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Terutama, begini ya, saya minta juga teman-teman karena ini kan semuanya harusnya case base ya, jadi semua berdasarkan kasus. Nah, semua kejadian ini, jadi kejadian 1, 2, 3, 4, topik 1, 2, 3, 4 ini sebenarnya semua sudah pernah terjadi di Indonesia. Jadi harusnya nggak mudah untuk teman-teman melihat, kejadian itu. Boleh juga teman-teman misalkan presentasinya tentang salah satu, misalkan kelompok A, teknik penanganan kejadian terdampar massal, paus sperma yang ada di Aceh, boleh diambil. Kemudian untuk, bayi dugong itu banyak banget terdampar, di Bali ada, di Papua banyak, kemudian di Alor apalagi. Silakan diambil itu sebagai kasus dan dibahas juga bagaimana sih sebenarnya, teknik penanganannya kayak gitu. Kemudian yang terdampar tunggal jangan disebut, itu pasti banyak sekali. Dan yang mati ukuran besar, jumbo gitu ya, di atas 2 meter, yang 5 meter pun gedenya udah pernah terdampar dan itu semua mati. Ada di Nusa Dua, banyaklah, kejadian-kejadian ini kemudian kalian angkat. Nah, bagaimana sih sebenarnya, teknik-teknik, penanganannya, kayak gitu sih. Jelas ya? Saya anggap jelas kalau misalkan nggak ada respon. Bagaimana? Mungkin saya izin bertanya, Dok. Oke, silakan siapa ini? Siapa ini? Saya nggak lihat namanya. Nggih, sebelumnya perkenalkan nama saya Cukur Regede Dharma dari Mhm. kelas C. Oke, silakan. Jadi, saya izin bertanya tadi dari dokter menjelaskan bahwa dari selain polusi atau polutan dan perubahan iklim itu ada yang namanya bunyi kalau tidak salah tadinya, Dok. Betul. Nah, saya sempat mendengar atau sempat baca juga dari semisalkan ada perencanaan dari pembuatan dermaga yang ada di Sanur kalau tidak salah. Jadi Mhm. itu sangat mempengaruhi dari beberapa fauna di sana gitu, karena emang itu diperuntukkan untuk kapal-kapal yang besar-besar. Nah, Betul. apakah emang itu ada pengaruhnya terhadap beberapa hal yang terjadi perubahan, misalkan dari bunyi-bunyi dari kapal tersebut, apa gimana gitu? Karena banyak sekali juga dari teman-teman saya yang bertanya akan hal itu. Oke, oke. Sekarang kita berbicara in general dulu ya. Bunyi di sini, mungkin maksudnya adalah ke polusi suara. Nah, nanti kita bahas Hanurnya, jadi itu memang ada kasus seperti itu. Nah, untuk bunyi sendiri biasanya dia itu bunyi-bunyi yang melampaui, desibel atau kapasitas, pendengaran si mamalia laut kebanyakan kan, karena mereka memang bergerak dengan navigasi menggunakan, echo gitu. Jadi biasanya Ya, bunyi Mes langsung balik katanya. Rumah mau balik. oke. Oke, Beatrice. Nah, kemudian, biasanya jenis-jenis bunyi yang bisa menimbulkan gangguan ini, itu memang resonansinya besar. Misalkan saya kasih contoh oil drilling. Oil drilling itu kan selain dia bunyinya karena alatnya besar, kemudian dia bunyinya itu sampai dengan ke dasar laut. Itu satu contoh. Jadi teman-teman bisa bayangkan, seberapa besar sih, apa namanya, kapasitas suara yang bisa menyebabkan gangguan pada hewan-hewan ini. Nah, kemudian ada juga lalu lintas padat. Nah, bayangkan kalau misalkan tadi bahasanya juga di pelabuhan, dan pelabuhan Sanur kita tahu memang di sana, airnya cenderung relatif dangkal. Nah, kita bayangkan sekarang lalu lintas padat yang ada di lautan. Contoh, satu tempat di, Selandia Baru itu biasanya teman-teman itu mereka ada whale watching dan di sana kapal-kapalnya itu kapal-kapal besar. Seringkali kapal-kapal cruise, artinya kapal-kapal pesiar itu. Nah, kalau misalkan kapal pesiar ini dengan kekuatan sekian ribu GT ini, terus aja muter-muter di sekitar tempatnya makan, di sekitar tempatnya dia tidur, tahu kalau paus sperma biasanya dia tidurnya hanya hanya berenang menghadap ke atas dan hanya diam. Nah, misalkan kalau itu terganggu dan itu berlangsung, jadi ada durasi daripada polusi suara ini ada di lingkungannya mereka hidup, biasanya itu akan cenderung mengganggu. Seperti itu. Jadi satu dari, kalau balik lagi tentang suara, jadi, seberapa keras, jadi jangkauan desibelnya atau resonansi suara itu juga mempengaruhi, jadi nggak semua suara, kalau misalkan suara satu perahu nelayan kecil mungkin enggak, tapi kalau kita bandingkan dengan oil drilling yang, eee, barangnya segede gaban di tengah laut, kemudian dia itu bisa sampai masuk ke
dalam ke bagian laut yang paling dalam itu tentunya akan sangat mengganggu seperti itu. Kapal-kapal besar juga mungkin kalau satu tidak terlalu signifikan, tapi kalau misalkan ada banyak kapal besar dalam durasi yang cukup lama, kemudian juga di lokasi-lokasi tempat mereka biasanya makan atau beristirahat itu mungkin juga bisa menyebabkan gangguan. Seperti kalau misalkan kapalnya hanya lewat mungkin nggak terlalu signifikan ya, tidak sampai dia menimbulkan terdampar, apalagi kalau misalnya kapal ini lewatnya di tengah, maksudnya lagi di perairan dalam gitu, kalau lewatnya satu harusnya sih nggak masalah. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang Sanur, nah satu pertanyaan saya, di Sanur atau perairan Bali di bagian selatan, itu di selatan kan ya. Nah, di sana biasanya itu yang pernah kalau, seingat saya yang pernah tertangkap atau pernah terlihat sighting-nya itu dugong, 1 kali banget kalau nggak salah dan selebihnya memang penyu. Nah, kemudian apakah, penyu dan dugong ini dia bergerak dengan mengandalkan suara? Karena ini kan suara kita ngomongin ya. Saya kira enggak, so untuk penyu dan dugong mungkin tidak, tapi kalau kita berbicara barangkali ada, apa namanya, bangunannya masif, kemudian menjorok lebih ke tengah sehingga dia menjangkau, rute migrasinya hewan-hewan atau satwa akuatik yang menggunakan sonar, yang menggunakan echo dan resonansi ini untuk bergerak, barangkali dia akan menimbulkan gangguan, gitu. Nah, biasanya pembangunan yang sifatnya seperti ini, sudah ada kajiannya, sehingga ketok palunya biasanya sudah mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk di dalamnya adalah apakah pembangunan ini akan mengganggu ekosistem atau habitat dari hewan-hewan yang migrasi. Kemudian, yang kedua adalah biasanya kalaupun mengganggu, biasanya juga, pemerintah atau siapapun itu akan menyiapkan, jadi biasanya orang-orang dari expert itu akan diundang. Jadi misalkan ada gangguan, gangguannya juga harus diidentifikasi, kemudian disiapkan, langkah-langkah, penanganannya, kayak gitu. Itu biasanya. Contohnya itu memang saat membangun jalan tol dulu ya, itu memang agak sedikit, PR daripada yang Sanur. Sekarang kalau jalan tol kan pembangunan sana sini, jadi ada pasaknya yang dibangun sepanjang laut dari, yang menghubungkan bagian selatan Denpasar ini sampai ke, Nusa Dua. Jadi memang itu pembangunan lebih masif dan prosesnya juga harusnya nggak sebentar. Jadi ada proses-proses identifikasi, gangguan seperti itu, ada juga proses-proses persiapan teknik penanganan gangguan, seperti itu. Apakah itu menjawab, Cokorda? Nggih, saya sangat memahaminya, Dok. Iya, dan seringkali, hati-hati juga teman-teman, seringkali dokter hewan itu terjebak. Jadi ada kalau kita berbicara tentang masyarakat ya, masyarakat itu kan awam. Mereka relatif, menggunakan insting mereka yang artinya kita berbicara insting ya, kalau kasihan hewan nanti nabrak ini, kasihan jadi itu insting misalnya mereka nggak tahu biologinya seperti apa, kemudian, langkah-langkah penanganan atau, manajemennya seperti apa. Nah, seringkali dokter hewan itu terjebak karena sebagai dokter hewan, "Oh, kok dokter hewannya diam aja, ngapain aja?" Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, biasanya fungsi dokter hewan sendiri adalah misalkan ini sudah firm akan ada dibangun pelabuhan atau apapun itu fasilitas yang ada di sekitar rute migrasi atau di sekitar habitat. Nah, biasanya dokter hewan ini berfungsi sebagai, bukan stakeholder, artinya, profesional yang sekiranya bisa membantu kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang membutuhkan tindakan medis. Jadi kalau misalkan ada yang terdampar, ya sudah itu menjadi tindakan dokter hewan. Dan misalkan teman-teman dijebak dengan biasanya memang sering terjebak, penangkaran pun kadang-kadang kita juga dijebak. Karena ada, apa namanya, situasi-situasi memang dia tidak bisa kembali lagi seperti awal. Nah, sehingga dokter hewan di sini dihadapkan pada situasi yang sudah berjalan dan posisi kita adalah melakukan apa yang bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan ada yang terdampar silakan dibantu, hewan yang sudah di penangkaran, jelas-jelas sudah tidak bisa dilepas, jadi bagaimana dokter hewan dengan baik di dalam kondisi penangkaran itu sendiri, meskipun itu tidak ideal ya, idealnya dia dilepas ke laut, cuman memang hewan penangkaran itu memang sudah nggak bisa dilepas ke laut, dan biasanya kalau dia dipaksakan lepas ke laut, dia akan balik lagi dan dia sudah tidak bisa, survive intinya. Dan itu salah satu contoh biasanya, akan dijebak di sana. Jadi, kalau saya bilang sih, hati-hati jangan terjebak dan teman-teman juga harus melek tentang, literasi digital, hati-hati mengeluarkan komentar,
Ya seperti itu sih, karena ini kan hewannya sebagian besar megafauna akuatik yang saya bahas ini kan memang yang dilindungi ya. Jadi salah sedikit berkomentar dokter hewan yang kena kayak gitu, UNUD yang kena seperti itu. That's it. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini semua teman-teman yang 150 orang ini, saya tahu ini mata kuliah wajib, tapi ada yang punya keinginan untuk ini ya, maksud saya mendalami satwa akuatik. Atau ada yang ikut TG barangkali ya, TG ya, anak-anak TG biasanya sama Rothschildi. Oh, ada yang mengirimkan jempolnya, tapi saya tidak tahu karena dia sudah terbang jempol itu. Mana dia jempol itu lagi? Oke, Nandia. Oke, Audril. 2 orang aja dari 150 orang ini ada 2. Oke, itu apa itu? Oh, penyu itu. Itu penyu atau apa ya? Oke, Intan. Oke, banyak. So, barangkali ada yang ngirim kelinci. Oke. Oh, oke, ada yang mengirimkan api, anyway. Oke, stop. Saya tahu teman-teman pasti semuanya tertarik dengan dunia akuatik ini. Nah, mungkin pesan saya, karena memang sebenarnya sih kalau akuatik itu dan penanganan kejadian terdampar ini kalau memang belum pernah turun, belum pernah merasakan bagaimana stresnya sehingga semua yang dipaparkan di sini step-step itu kadang-kadang terlewat. That is okay. Biasanya penanggap lanjutan itu adalah orang-orang yang sudah lebih train, jadi nggak apa-apa. Teman-teman biasanya kebagian paniknya aja mahasiswa. Tapi, ya jadi sekarang mungkin ini bekal dulu ya, barangkali besok kalau ada kejadian terdampar, teman-teman lah yang akan dikirim ke sana sebelum, bapak-bapak BPSPL itu, datang ke lokasi terdampar. Seperti itu sih, semoga ini nanti bisa kita bahas kembali di minggu depan secara lebih detail, jadi tolong dipersiapkan. Dan minggu depan karena saya masih dalam proses prajab, saya juga nggak yakin, apakah bisa langsung offline. Kalaupun offline, kalau yang kemarin Pak Guswin kuliahnya online atau offline ya? Atau dosen-dosen yang sebelumnya itu online atau offline? Anyone? Elisa, Faresa? Nggih, Dok. Kemarin kuliahnya gimana ya dengan Pak Guswin atau dengan dosen-dosen yang sebelumnya? Online? Izin menjawab, Dok. Kalau dosen-dosen sebelumnya itu biasanya offline, online gitu, Dok. Ya gimana? Offline? Online, Dok. Online? Nggih. Online? Oh, berarti memang digabung ya? Belum pernah offline berarti? Belum pernah gitu, Dok. Oh, baik. Oke. Ya barangkali, punya saya juga topik saya juga masih, online sih karena saya memang masih prajabatan, jadi agak susah kalau misalkan saya ngatur waktu 4 kelas apalagi. Banyak sekali. Ya mungkin itu aja sih ya, mungkin minggu depan juga masih online, diskusinya juga masih online, semoga Webex-nya juga, bisa lebih lebih bisa dikontrol lagi karena ini memang di luar dugaan saya, dia nggak bisa share semuanya, nggak bisa di-share ini. Oke, ada pertanyaan lagi kah teman-teman sebelum saya akhiri, kuliah pendahuluan kita hari ini? Izin memastikan kembali, Dok, izin mengkonfirmasi. Berarti untuk kelompok 4-nya Niku tidak perlu PBL nggih, Dok? Hanya presentasi saja? Minggu depan untuk saya kita presentasi aja. Kita bahas aja case base sih sebaiknya biar sesuai dengan RPS ya, karena saya dikasih tahunya sama Pak Guswin juga, biar semuanya itu case base seperti itu. Tapi kalau sama Pak Guswin saya nggak tahu ya, artinya mungkin teman-teman, ini sih, apa namanya, siapkan yang lebih dari sekedar diskusi topik. Kalau ini sebenarnya punya saya kan diskusi topik sebenarnya, bukan PBL. Kayak gitu. Terima kasih banyak, Dok, atas konfirmasinya. Ya.
Saya sambilan cek juga, saya takutnya ada yang salah. Iya sebenarnya sih iya sih, kalau dari saya memang kita lebih banyak ke diskusi, karena saya nggak banyak jelaskan dan saya mau semua itu, nanti datangnya dari teman-teman. Biasanya kalau teman-teman baca duluan, dibandingkan daripada saya yang hanya, ngomong sendiri di depan komputer gini akan lebih biasanya ngertinya ya, karena ada diskusi juga. Ada pertanyaan lainnya? Kalau nggak ada mungkin kita bisa akhiri, nanti kalau misalkan ada pertanyaan silakan Wisnu, karena kemarin Wisnu yang hubungi saya, silakan dikumpulkan pertanyaannya nanti dijadikan satu biar nggak semuanya satu-satu WA saya, susah saya balasnya. Silakan dikumpulkan dulu kemudian dikirim ke saya. Iya, Dok. Oke, kalau misalkan tidak, saya akhiri aja ya, Webex kita hari ini. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, sorry, dan kalau misalkan ada yang ditanyakan silakan disampaikan. Mungkin ada yang malu, oke ada yang mengirimkan tangan terbang. Oke, mungkin itu saja dari saya, kita ketemu minggu depan, mungkin kalau misalkan, bisa agak siang, teman-teman masih ada kuliah? Anyway, nanti kita tentukan itu ya, saya tanya Wisnu aja nanti. Kalau misalkan bisa lebih awal daripada jam 5 mungkin itu lebih baik karena jam 5 udah agak gelap, kemudian, teman-teman mungkin nggak nyaman juga waktunya. Nanti kita tentukan jam ketemunya untuk minggu depan ya. Nanti Wisnu mungkin, di WA lagi saya untuk menentukan itu ya. Oke, tanpa banyak berbasa-basi lagi saya akhiri ya Webex kali ini dan kita ketemu minggu depan di diskusi topik, seperti itu. Oke, wow banyak sekali yang terbang tangannya. Oke, gitu aja ya, saya close meeting-nya dulu. Sampai jumpa minggu depan.